Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tifani Hidayatullah. Saya merupakan dari mahasiswa Universitas Cyber Asia. Untuk saat ini, saya akan membahas tentang flowchart dasar pemrograman. Saya akan menjelaskan sedikit hasil kinerja saya. Untuk yang pertama, bisa kita lihat, kita akan membahas tentang sedikit notasi ataupun jenis-jenis flowchart terlebih dahulu sebelum kita membaca dari hasil kinerja kita, agar kita bisa membaca lebih mudah. Yang pertama ada simbol seperti persegi panjang, teman ada bulatnya kanan kirinya ya. Seperti kita lihat yang paling atas sendiri simbolnya ada namanya, yaitu terminator, yang dimana fungsinya itu adalah permulaan atau akhir program. Kedua ada seperti tanda panah, garis alir, flow line, arah aliran program. Kemudian ada preparation, yang fungsinya itu adalah proses inisialisasi ataupun pemberian harga awal. Ada persegi panjang yang tanda namanya adalah proses perhitungan atau proses pengelolaan data. Kemudian ada input ataupun output data, proses input ataupun output data, parameter dan informasi. Kemudian nextnya adalah ada predefined proses subprogram, permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Ada decision, yang fungsinya yaitu perbandingan, pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian ada lingkaran, on-page connector, perhitungan bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Kemudian yang terakhir ada seperti berbentuk segi 5 ya, off-page connector, yang fungsinya itu menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis yang ada flowchart, beberapa simbol-simbolnya gitu. Kemudian kita akan membahas tentang hasil project saya tentang flowchart. Jadi yang pertama ini yaitu membahas tentang bilangan yang dibagi dua, itu apakah termasuk bilangan ganjil ataupun bilangan genap, tapi menggunakan notasi flowchart. Yang pertama adalah kita menggunakan simbol terminator, mulai. Oh ya, ingat juga di awal sama akhir tentunya kita menggunakan simbol terminator yang mengindikasikan yang tadi fungsinya adalah permulaan dan akhir program gitu. Kemudian yang kedua dari gambar tersebut ada anak panah yang mengindikasikan tentang garis align, yaitu arah ataupun aliran program itu sendiri. Kemudian ada masukkan bilangan bulat, di mana kita menggunakan terminator input ataupun data, kita menginput data, masukkan bilangan bulat gitu. Kemudian ada bilangan dibagi dua dengan operasi sistem bagi, yaitu artinya itu menggunakan simbol proses, sedang diproses data tersebut gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada decision, yaitu simbol seperti decision ini yaitu berfungsi sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksi data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, tadi kan habis diproses, baru ini memproses lebih dalam lagi yang nantinya akan memberikan satu hasil, yaitu sisa dibagi 0. Artinya nanti ini apakah nanti hasilnya genap ataupun ganjil gitu. Di sini adalah kayak penentunya gitu. Kemudian ada garis alir ataupun flow line, ada dua yang akan hasilnya nanti itu memang ada dua, yaitu bilangan genap nanti terindikasi menjadi bilangan genap ataupun bilangan ganjil, dimana menggunakan simbol input ataupun output data lagi, yang memang ini data belum selesai, ini baru hasilnya yaitu bilangan genap, ini termasuk bilangan genap, ini termasuk bilangan ganjil. Nah, dari situ hasilnya sudah keluar. Nah, kemudian ada flow line lagi, dan terakhir ada finish ataupun selesai, yang kita menggunakan simbol terminator. Seperti itu.
sedikit penjelasan saya mengenai tentang flowchart ataupun dasar pemrograman yang sudah kita bahas dan beberapa jenis-jenis simbol dan nama fungsinya yang ada di flowchart. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.